نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mana kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan kita curahkan kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampai kita selaku umatnya. Saya di sini bukan mengajari, tapi saya belajar. Barusan nulis nembe nulis abi teh soalna da tos selami milarian materi di bulan kamari teu kapendak nembe kapendak tadi kamari. Ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Metode dakwah itu ada juga dakwah bil lisan. Kalau dakwah bil lisan melalui ceramah atau komunikasi langsung antara subjek dan objek, itu dakwah bil lisan. Ada juga dakwah bil hal. Kalau dakwah bil hal dengan perbuatan, dengan akhlakul karimah, itu dakwah bil hal. Dan ada juga dakwah bit tadwin. Kalau dakwah bit tadwin, dakwah bil qalam, ada juga dakwah bil kitabah. Dakwah bil qalam teh pakai pulpen, di sana ditulis, ditempel di mading dan lain-lain, itu bisa jadi dakwah. Atau di buku, dakwah bil kitabah. Dan ada juga dakwah bil hikmah. Kalau dakwah bil hikmah menyesuaikan dengan keadaan objek dan bisa dipahami sesuai dengan tuntunan dan zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita akan menjelaskan tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat yang paling pendek, terdiri dari 3 ayat, terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Asr itu diturunkan di Mekah, yang dimaksud surat Al-Makkiyah, dan surat ke-103 kami telepat. Dan surat Al-Asr juga Allah bersumpah dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu wal asri, demi waktu, bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan pentingnya waktu. Jadi kesempatan waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya sumpah kan tadi wal asri, ada juga wadduha wasyamsi, wadduha waktu duha, wasyamsi wal laili waktu malam, wal qamari wan nahari wal fajri waktu fajar, wal ardi wasubhi ghurubi syamsi matla'il fajri. Banyak dan lain-lain, itu waktu sumpah yang ada di Al-Quran. Terus surat
al-asr itu diambil dari ayat yang pertama, wal asri, demi waktu. Jadi nama surat ini diambil dari awal surah yang tadi, wal asri. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali sumpahnya dengan waktu. Dan sekurang-kurangnya ada beberapa penafsiran dalam wal asr. Ya, ada yang menafsirkan waktu sore, waktu asar, dan ada demi waktu, demi masa. Kenapa waktu ini dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena waktu itu istimewa. Detik demi detik yang kita lalui itu istimewa. Masa atau waktu itulah wadah dari perbuatan kita. Jadi peraslah waktu agar menghasilkan jus iman dan amal soleh. Jadi manfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif sehingga menghasilkan jus iman dan amal soleh. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka pedang akan memotongmu. Jadi waktu itu bagaikan pedang. Kalau jika kita tidak memotongnya, maka pedang akan memotongmu. Kita berbuat itu ada waktu dan tempatnya. Kita berkaitan dengan, ada yang berkaitan dengan mati, ajal, itu juga sama waktu. Tapi waktunya kejadian yang akan, seluruh kejadian yang terikat oleh waktu. Ajal juga itu bisa disebut waktu, cuman waktu nanti seep. Baik kejadian yang telah lampau, kejadian yang sekarang, atau kejadian yang akan datang. Entah kejadian yang menyenangkan walaupun kejadian yang menyedihkan. Entah kejadian satu orang walaupun banyak orang, itu disertai dengan waktu. Jadi semua orang sama diberi jatah waktu 24 jam dalam sehari. Tapi ada yang 24 jam ngurus diri saja tidak bisa, tapi waktunya sama, satu hari 24 jam. Terus kecerobohan dalam memanfaatkan waktu. Manusia memiliki 4 waktu. Ada waktu untuk berkomunikasi dengan Robnya, dan ada juga waktu untuk mengkoreksi dirinya, dan ada juga waktu untuk bertafakur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada juga waktu untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Ada 4 waktu. Dan kita tidak boleh mencela waktu, karena waktu itu terus berjalan, tidak bisa dikembalikan lagi. Waktu muter jam oge tinggal muter terus, cai oge ngalir terus, darah oge yang di dalam tubuh kita mengalir terus. Kalau darah kita tidak mengalir, maka mati. Hari ini bukan hari kemarin, apalagi hari esok. Orang awam hanya berpikir bagaimana cara menghabiskan waktu, tapi orang yang besar berpikir bagaimana cara menggunakan waktu. Manusia itu hidupnya tidak terlepas dari ruang dan waktu. Siapapun pasti terikat oleh waktu. Contohnya, ruang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bumi, langit, matahari, bintang, bulan, dan planet-planet lainnya, itulah ruang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedangkan ruang yang diciptakan oleh manusia seperti contohnya kandang ayam, rumah sakit dan lain-lain itu ruang yang diciptakan manusia. Terus apa perbedaan ruang yang diciptakan Allah dan ruang yang diciptakan manusia? Kalau ruang yang diciptakan Allah tidak mati terus bergerak seperti pergerakannya bulan, bumi tidak keluar dari porosnya. Sedangkan ruang yang diciptakan manusia tidak bergerak. Contoh, aya bumi biasa bergerak nyalirah dan kecuali kalau digerakkan. Kalau ada yang bergerak juga seperti ada pasar di atas air, itu kan bisa bergerak, tapi bergeraknya akan labil, bisa ke kiri, ke kanan, tidak istiqomah gitu. Kadang ke kiri dan ke kanan. Sementara ruang yang diciptakan oleh Allah itu senantiasa bergerak dan konsisten seperti tadi pergerakannya bulan, matahari bergerak tapi tidak keluar dari porosnya. Bulan, bumi, dan lain-lain. Terus dari pergerakan ruang yang diciptakan Allah itu muncullah waktu seperti pagi, sore, siang itu adalah waktu. Ada waktu pagi, sore, siang itu adalah waktu. Malam itu juga waktu. Jadi tidak akan ada malam dan siang jika bumi tidak bergerak. Waktu itu adalah nyawa berharga. Waktu itu bagaikan darah. Darah juga pami aya di awak manusia. Darah lamun teu ngalir sok terhirup berarti uratna teh. Atau bagaikan alir, sisi ranjing alir we kecuali lamun menet pasti banjir. Waktu juga bagaikan binatang kala, binatang yang berdarah dingin. Coba binatang yang berdarah dingin itu seperti naonnya, binatang yang berdarah dingin itu seperti cacing kawat, orai, itu binatang berdarah dingin, bisa mematikan. Contohnya seperti kalajengking itu juga hewan berdarah dingin. Jadi waktu dianggap sebagai binatang kecil tapi bisa mematikan. Dianggap sebagai binatang kala yang kecil tapi bisa mematikan. Waktu seringkali disepelekan padahal waktu bisa mematikan. Waktu adalah wadah. Jadi betapa pentingnya waktu. Waktu adalah perkara yang tidak bisa diputar kembali. Waktu yang telah kita lewati. Dengan waktu, ibu dan bapak asalnya anak-anak menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi huisan, barodas, dan jadi aki-aki deui, jadi bongkok. Itu adalah waktu perputaran waktu dari anak-anak jadi dewasa, jadi remaja, jadi aki-aki, bongkok, muter. Dari asalnya muda jadi tua, dari asalnya ada gigian, ada gigian menjadi tidak ada, yang asalnya kuat menjadi lemah. Jadi ingatlah 5 perkara sebelum 5 perkara, sahur si Babe sok nyanyi. Sehat sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi waktu menurut Kamus Bahasa Indonesia, seluruh rangkaian atau ketika kita proses perbuatan, keadaan atau berlangsung, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, sebuah kesempatan, tempo, peluang. Waktu hal yang sangat penting. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan menjadi orang yang sangat merugi.
Masa lalu bagi kita sejarah, agar hari esok lebih baik lagi. Masa depan misteri. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, jika rezeki hari ini tidak kita peroleh, mungkin kita bisa didapatkan di hari esok. Waktu tidak akan kembali, jadi terus berputar. Waktu terus berputar. Waktu terus mengalir bagaikan aliran sungai, terus mengalir bagaikan darah yang ada di dalam tubuh. Muter seperti jam. Waktu juga bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka pedang akan memotong kita. Waktu juga bagaikan hewan yang berdarah dingin, yang seperti tadi, kecil tapi bisa mematikan, seperti kalajengking, cacing kawat, orai, itu bisa mematikan. Terus asbabul nuzul Quran surat Al-Asr, kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah, mungkin di masa lalu, yang sering berkumpul di waktu asar, sore hari, dan bercerita masalah-masalah duniawi, kehidupan sehari-hari, dengan membanggakan kekayaan, rupa, keturunan, nenek moyang, dan kedudukan, dan lain-lain, hingga ke cara-cara yang menyakitkan. Dan pembicaraan mereka kebanyakan memiliki arah yang tidak jelas, bahkan menyakitkan, sehingga mengakibatkan seringkali menimbulkan pertikaian, permusuhan, dan ada juga menganggap mengutuk waktu asar, karena waktu asar bagi mereka orang jahiliyah waktu yang naas dan banyak bahaya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi saestuna manusia teh nya dina karugian. Rugi di dia karena umur manusia itu berkurang, dipatok. Umur adalah pangkal kekayaan. Sedangkan khusrin memiliki banyak arti, diantaranya rugi, sesat, celaka, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Terus ciri manusia yang merugi dunia dan akhirat, mereka yang tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Ada juga kerugian mereka yang merugi dunia dan akhirat, dan ada juga yang merugi di suatu tempat di dunia dan untung di akhirat. Umur manusia juga dipatok. Umur juga pangkal kekayaan. Umur manusia waktu subuh kasiangan, zuhur kasibukan, asar di perjalanan, maghrib kacapean, isya kasarean, katiduran. Jadi jika sore tiba, jangan tunggu waktu pagi, dan jika pagi tiba, jangan menunggu waktu sore. Jadi manfaatkan masa sehat sebelum masa sakit. Manfaatkan masa hidup sebelum ajal menjemput. Yang termasuk orang merugi, orang yang tidak beriman, tidak berbuat dalam kebajikan, orang yang tidak bisa memanfaatkan, dan orang yang tidak bisa bersabar, dan orang yang tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Misal, kalau di bulan Ramadan, kan bulan Ramadan itu banyak pahala dan bulan yang istimewa. Kalau di bulan Ramadan menganggap bulan biasa dan tidak memanfaatkan waktunya, itu rugi. Karena dibalik itu dilipat gandakan. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan sebaliknya dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jarah,
niscaya dia akan melihat balasannya juga. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi fi ma fa'ala wa an malihi aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an jismihi fi ma ablahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, dan tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Muslim. Terus menurut Imam Ibnu Katsir, ciri orang yang paling merugi adalah orang yang menyiapkan kehidupan dunia dengan perbuatan-perbuatan batil, melanggar syariat Allah yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka merugi. Layaknya seperti debu yang berterbangan, terbawa angin, rugi karena hanya mengejar kepentingan dunia saja tanpa memperdulikan bekal amal untuk kehidupan akhirat. Bagaimana agar kita menjadi orang yang tidak merugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. 4 sifat agar kita tidak menjadi orang yang merugi: beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dengan anggota badan dan berbasis iman, ikhlas, ittiba kepada Rasul dan istiqomah, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran, taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi maksiat. Jadi kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita semua tidak rugi di dunia dan di akhirat. Jadi mengamalkan isi kandungan surah, kita juga harus mengamalkan isi kandungan surah Al-Asr dan yang lain. Jadi al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan atau pembenaran dalam hati, diikrarkan, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan, diamalkan dengan anggota badan. Yajidu wa yanqus. Iman juga bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa getol aya oge reang. Ketika kita menasihati atau menyampaikan kebenaran, orang bijak akan merenung, sedangkan orang bodoh akan tersinggung. Sebab sok aya jalma boga rasa sok pinter, tos pinter, lamun dinasehatan teh embung. Naha boncek cenah mah lamun nasehatan teh kanu gering, da saya mah teh sehat cenah. Jadi embung nasehatan teh supaya jantan sehat. Ari tos sehat mah dinasehatan palah mulak ka dituna teh. Komo nu sehat dahar terus, awak jadi badag, janten weh kolesterol, janten weh gering. Contoh, nganasihatan ka kuring, da kuring mah tos sehat. Rata-rata jalma nu ilmuna tinggi tidak mau dinasehati. Jadi tidak punya kesadaran, dinasehatan tidak menerima, tidak mau dinasehati. Sok aya jalma nganasehatan kuring mah tos sehat. Nasehatan mah kayak kaditu we kan gering. Rata-rata sebagian jalma nu ilmuna tinggi. Karena manusia sering lupa, sering hilap, poho. Urang teh kudu netepkeun kebenaran, hirup dina jalan benar, tapi tong ngarasa diri paling benar.
Sebab kalau merasa diri paling benar ketika diingatkan orang lain, tidak akan menerima jelema-jelema anu ariman jeung maranehna migawe amal-amal kahadean dina kaimananana silih wasiatan ku kabenaran. Bisa apal kebenaran teh nyaeta ku jalan diajar kur ngariung jeung para ulama anu benar. Teu hanya diajar tapi diamalkeun. Jeung maranehna silih wasiatan ku kasabaran. Dina migawe baku jeung dina ngajauhan segala rupa ka dorakaan. Sabar teh ka jalma anu sok nitah kebaikan dan sabar kepada orang yang melarang kepada kemunkaran. Tafsir Ubaidillah bin Ka'ab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menafsirkan surah Al-Asr itu dengan sosok manusia, bukan dengan kata-kata tuh siga si anu. Wal asri, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di akhir siang, disebut juga waktu asar. Innal insana lafi khusrin, qala Rasulullah huwa Abu Jahlin. Jadi anu rugi teh contohna Abu Jahal. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Abu Bakrin As-Siddiq, dia Abu Bakar As-Siddiq yang pertama beriman di saat orang lain tidak beriman. Di saat orang lain tidak mempercayai, dia mempercayai tentang Isra Mi'raj. Terus wa amilus solihati, dan yang beramal soleh. Contohnya Umar bin Khattab anu lamokot ku dosa musyrik, dia lepaskan kemusyrikan dan pindah ke Islam serta merubah dengan amal baik. Watawasau bil haqqi, saling menasehati untuk kebenaran. Utsman bin Affan, orang apik di dalam melakukan amal. Jadi sieun aya pagawean kenaku dosa. Watawasau bis sabri, dan saling menasehati untuk kesabaran. Ali bin Abi Thalib, orang yang hidup menghadapi gejolak politik yang sangat keras sehingga menghadapinya penuh dengan kesabaran sampai dia sendiri terbunuh kena politik. Dan empat kunci agar tidak merugi. Beruntung untuk menggunakan waktu, paham kebenaran, mengamalkan kebenaran, ilmu sebagai pemandu amal kita, dan mendakwahkan kebenaran, belajar, sudah paham, kita amalkan, lalu kita sampaikan. Saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kebenaran dan senang menerima nasihat. Kalau kita tidak suka nasihat, pasti sulit memberi nasihat. Dan yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar dalam menjauhi maksiat dan sabar dalam menghadapi musibah. Mungkin sekian dari saya. Soalnya mendadak ini yoge nyandak pulpen. Apunten bilih seueur kalepatan dina cariosan. Panginten seueur salah panginten di dina carisan dari perkataan saya, dan yang salah dari perkataan saya, dan yang benar mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, tutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.